Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back YouTube channel. Ketemu lagi di video keseharian aku. Alhamdulillah bisa share kegiatan hari ini lagi. Di sini aku mau masak menu simple aja. Dan di sini juga posisinya kulkasnya masih kosong. Di sini aku mau goreng nila, sambal terasi, dan rebus daun pucuk ubi yang simple-simple aja yang ada di rumah ya teman-teman. Dan ini juga tuh nilainya sisa kemarin aku masak tempoyak. Karena aku nggak terlalu suka tempoyak, jadi aku kemarin tuh nyisain nila buat aku goreng. Dan ini tuh aku mau masak nasi juga. Ini tuh tadi tuh Giana minta makan, terus aku gorengin dulu nilainya biar nanti Giana makan duluan. Dan ini juga bekas bontotan Pak suami. Tadi tuh ya udah nggak ada cucian piring lagi, cuma kan tadi Pak suami baru pulang kerja, jadi bekalnya belum diberesin. Dan ini tuh aku tadi udah ngambil nasi buat Giana, terus lanjut magicomnya aku kasih air biar nggak lengket ya teman-teman, biar nanti kalau mau masak nasi lagi, nasi yang di dalam magicom ini bisa kebuang dengan sempurna. Dan oke, dilanjut. Di sini aku mau ngambil daun pucuk ubi. Ini tuh di depan rumah, cuma ada beberapa batang aja sih, tapi ya lumayan lah buat kulupan. Dan ini juga aku ngambil di samping rumah. Ini tuh aku tuh udah nanemnya kurang lebih 3 bulanan ada kali ya, cuma tuh nggak tumbuh teman-teman, malah pada kecil-kecil gitu. Jadi cuma ada beberapa yang tumbuh subur, mungkin ada 1-2 pohon yang subur, sisanya ya kemedip-kemedip gitu, nggak tumbuh subur. Dan ini bunga, ini tuh bunganya nanamnya tuh nggak sengaja tapi malah subur, kan aneh ya kan. Dilanjut di sini aku mau nyambal terasi tapi pakai tomat juga biar nggak terlalu pedes. Di tempat aku tuh harga cabai lagi naik-naiknya, jadi jangan pedes-pedes gitu nyambelnya. Tapi namanya sambal pasti pedes, tapi karena harga cabai lagi naik jadi nggak usah terlalu pedes, jadi sedang-sedang aja. Dan oke, lanjut. Di sini aku mau pretelin daun pucuk ubinya yang tadi. Tapi aku pernah lihat di media sosial kalau masak daun pucuk ubi itu bukan pucuknya yang dimasak, tapi bagian samping-sampingnya itu loh teman-teman yang diambil. Apa nggak keras ya? Biasanya aja daun pucuk ubi yang jarang dimasak itu agak kaku, apalagi kalau mau masak bagian pinggir-pinggirnya gitu. Apakah teman-teman kalau masak daun pucuk ubi bagian pucuknya atau bagian pinggir-pinggirnya itu teman-teman? Sembari daun pucuk ubinya udah selesai dan ternyata ikannya juga udah matang, jadi ikannya lalu aku angkat. Terus ini aku masukin tempe dan tahu. Ini tuh kemarin dapat berkatan gitu loh teman-teman, karena di tempat aku tuh lagi musim ruahan, jadi hampir tiap hari tuh dapat berkat. Terus tempe tahunya tuh nggak kemakan, jadi aku masukin dalam kulkas karena sayang kan daripada dibuang. Jadi ini aku panasin kembali. Dan oke, lanjut. Di sini aku mau nyuci daun pucuk ubinya. Di sini aku cuci cuma sekali aja. Nanti kalau udah direbus nanti aku cuci kembali. Tipsnya biar daun pucuk ubinya tuh nggak berubah warna kemerahan, itu tuh nanti ngerebusnya langsung dicuci dengan air mengalir ya teman-teman. Jadi nanti warnanya tetap hijau. Bisa aja sih nanti waktu ngerebus dicampurin pakai soda gitu, soda kue. Cuma nanti tuh rasanya agak aneh, apalagi aromanya tuh kurang sedap. Jadi aku lebih seneng dicuci kembali. Dan di sini tuh tempe tahunya juga udah matang. Terus aku pindahin ke tampan saji ini teman-teman. Aku seneng deh punya tampan saji yang bulat kayak gini. Dia tuh bisa berputar, jadi nggak makan banyak tempat. Ini pun ada 5 spice, jadi cukup buat menu yang banyak. Dan ini tuh Genda udah siap-siap dari tadi, ikannya baru matang. Jadi di sini aku kasih ikan dan aku kasih kecap karena Genda tuh kurang suka makan sayur. Karena nasinya tuh tadi kan masih agak-agak panas, jadi Giana nungguin sampai nasinya itu dingin. Ini juga langsung aku ambilin minum karena biasanya si bocil satu ini kalau makan harus sedia minum, padahal ya nggak pedes. Dan di sini tuh sambalnya aku goreng aja, tapi gorengnya nggak lama-lama, sebentar. Terus nanti aku blender biar lebih cepet. Terus baru ditumis kembali, dicampur pakai terasi, jadi lebih sedap.
Oke, lanjut. Di sini aku mau nyuci piring karena cucian piringnya malah semakin banyak. Di sini tuh Giana minta suapin ya teman-teman, tapi ya mau gimana, rang cucian aja belum beres. Ini tuh aku mau masak nasi, tapi nasinya masih lengket di magicom, jadi aku garuk-garuk dulu pakai centongnya. Ada yang suka sebel nggak sih? Anaknya udah gede kok masih minta disuapin. Giana tuh udah 5 tahun. Akhir bulan ini nanti dia ulang tahun, tapi tanggalnya nggak ada karena 29 Februari itu 4 tahun sekali ya teman-teman adanya. Jadi udah gede gitu masih minta disuapin, jadi kan sebel ya kan, padahal kita juga lagi sibuk-sibuknya. Sebagian nyuci piring udah beres. Di sini aku mau masak nasi. Jadi nanti semuanya udah mateng, sayurnya udah mateng, nasinya juga udah mateng juga. Di sini aku pakai 2 canting beras biasa karena kalau 2 canting beras tuh alhamdulillah cukup. Apalagi di tempat aku tuh lagi musim ruahan. Musim ruahan tuh adanya waktu mau Ramadan kayak gini loh teman-teman. Jadi ngirim doa. Tapi kalau di tempat suami aku namanya nyadran. Jadi pada bawa nasi ke musola terus pada makan bareng-bareng kayak gitu. Tapi ada juga sih yang dibawa pulang. Jadi di setiap daerah tuh beda-beda ya teman-teman. Apakah di daerah teman-teman juga ada ruahan atau nyadran? Aku tuh sebenarnya pengen videoin pas lagi rewang-rewang gitu loh teman-teman. Cuma aku masih belum pede buat ngerekod tetangga-tetangga. Takutnya nanti nggak pede karena kan aku di desa ya. Jadi jarang orang-orang yang main HP gitu loh teman-teman. Mungkin main HP itu cuma sekedar scroll-scroll media sosial. Sedangkan aku kan sukanya ngevideoin apa yang aku pengen video gitu loh teman-teman. Jadi bisa buat bahan konten. Sebenarnya sih aku hampir seminggu ini full rewang. Cuma ya itu nggak di video. Jadi cuma ngevideoin keseharian aku di rumah aja. Di sini aku mau blender bumbu yang udah aku goreng tadi biar lebih mudah. Sebenarnya sih enak aja diulek tapi takutnya pedes tangannya karena kemarin tuh full rewang dan mau tekin cabe. Jadi tangannya tuh panas gitu loh teman-teman, kayak wedangen. Aku tuh kemarin tuh rewang tempat mbah kan, tempat bibi juga. Karena gak ada yang masak, jadi aku yang masak teman-teman. Buat pertama kalinya aku masak skala besar. Aku numis mie dan numis kacang. Walaupun aku di rumah masak tapi kan nggak pernah masak banyak itu sewajan gede, tapi dengan tekad, tapi alhamdulillah bisa. Walaupun rasanya di aku enak tapi nggak tahu dirasa orang lain. Dan nasinya udah matang. Di sini mau aku pindahin ke dalam magicom. Dan si bocil satu ini juga belum makan, padahal ya nasinya itu pasti udah dingin, tapi karena aku belum selesai, belum beres, jadi aku mau beresin dulu. Nanti kalau Giana nggak mau makan baru aku suapin. Dan di sini tuh aku mau numis cabenya. Ini tuh sebenarnya cabenya udah matang, cuma biar dimatangin kembali karena mau aku campur pakai terasi. Daun pucuk ubinya juga udah mateng. Lanjut aku matiin terus nanti aku angkat. Dan ini dia tipsnya, waktu tadi habis diangkat terus langsung dicuci kembali pakai air yang mengalir. Jadi nanti warnanya tetap hijau ya teman-teman. Dan ini juga tuh udah medok, udah matang, jadi nggak keras walaupun warnanya tetap hijau.
Dan akhirnya Giandra mau makan sendiri walaupun dia sambil megang HP. Dan di sini aku mau cuci wajan bekas nyambel tadi biar sekalian bersih ya teman-teman. Aku tuh kalau masak tuh nggak suka ada wajan yang cemperentel di atas kompor, kecuali masaknya memang nggak bisa ditaruh di rak gitu. Jadi dibiarin aja di atas kompor. Teman-teman hari ini pada masak apa? Pasti menunya enak-enak ya. Aku tuh jarang banget masak atau makan ayam. Mungkin seminggu sekali nggak mesti, karena nunggu pak suami gajian dan ada sisaan baru bisa tuh beli ayam. Di daerah aku tuh udah ada yang jual ayam seekor gitu loh teman-teman, kayak ayam ricis tapi versi KW-nya. Pengen gitu nyobain makan ayam 1 ekor, gimana ya rasanya, pasti enak. Tapi nanti deh nunggu ada uang-uang sisa gaji dari pak suami, nanti aku mau ngevlog buat makan ayam 1 ekor. Dan alhamdulillah ini juga dapurnya udah beres, sudah rapi, dan si bocil satu ini masih menikmati makan sambil main HP. Dan ini dia menu sederhana aku hari ini. Dan alhamdulillah sudah di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.